destilasi merupakan salah satu metode ekstraksi dalam fitokimia. Kami akan mengupas tuntas mulai dari definisi hingga penerapannya. Definisi destilasi adalah proses pemisahan komponen dalam campuran cair berdasarkan perbedaan titik didihnya, di mana komponen dengan volatilitas lebih tinggi menguap lebih dahulu dan kemudian dikondensasikan kembali menjadi cairan murni. Selanjutnya itu ada prinsip dasar destilasi. Poin pertama itu destilasi bekerja berdasarkan perbedaan titik didih antar komponen dalam campuran, di mana komponen dengan titik didih lebih rendah akan menguap lebih dahulu, kemudian dikondensasikan menjadi cairan murni. Poin kedua itu berdasarkan volatilitas zat, yaitu kecenderungan suatu zat untuk menguap zat yang lebih volatil, lebih mudah menguap, akan lebih cepat terpisah dalam proses destilasi. Selanjutnya itu ada jenis-jenis destilasi. 1. Destilasi sederhana proses. Zat dengan titik didih lebih rendah menguap lebih dulu, lalu dikondensasikan. Aplikasi dalam fitokimia. Pemurnian senyawa bioaktif dari ekstrak tumbuhan. 2. Destilasi uap. Proses. Titik didih senyawa turun karena tekanan parsial uap air, membantu menguapkan senyawa tanpa pemanasan berlebihan. Aplikasi dalam fitokimia. Ekstraksi minyak atsiri dari tanaman seperti cengkeh, serai, dan kayu putih. 3. Destilasi fraksinasi. Proses. Menggunakan kolom fraksinasi untuk meningkatkan efisiensi pemisahan. Aplikasi dalam fitokimia. Pemisahan senyawa dalam minyak atsiri berdasarkan volatilitasnya. 4. Destilasi vakum. Proses. Menurunkan tekanan sehingga senyawa dapat mendidih pada suhu lebih rendah. Aplikasi dalam fitokimia. Pemurnian senyawa fitokimia yang sensitif terhadap panas, seperti flavonoid dan alkaloid. Selanjutnya itu alat-alat destilasi. 1. Wadah air 2, labu distilasi 3, sambungan 4, termometer 5, kondensor 6, aliran masuk air dingin 7, aliran keluar air dingin 8, labu distilat 9, lubang udara 10, tempat keluarnya distilat 11, penangas 12, air penangas 13th, hot plate 14th, wadah labu distilat. Selanjutnya itu ada mekanisme destilasi. 1. Campuran cairan yang akan dipisahkan, dalam hal ini air dan alkohol, dimasukkan ke dalam labu destilasi. Peralatan utama, labu destilasi, alat pemanas, termometer, kondensor, dan labu penampung destilat. 2. Labu ini kemudian dipanaskan menggunakan alat pemanas, seperti mantel pemanas atau hot plate, dengan api dari spiritus. 3. Suhu dipantau secara cermat menggunakan termometer yang dipasang di leher labu, sehingga proses pemanasan dapat dikendalikan hingga mencapai titik didih alkohol, 88 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, alkohol mulai menguap, sedangkan air yang memiliki titik didih 100 derajat Celcius tetap dalam keadaan cair. 4. Uap alkohol yang terbentuk kemudian naik dan mengalir ke kondensor, di mana aliran air dingin mengelilinginya berfungsi untuk mendinginkan uap tersebut. Proses pendinginan mengakibatkan uap alkohol terkondensasi kembali menjadi cairan. 5. Cairan yang telah terkondensasi atau destilat selanjutnya mengalir ke labu penampung. 6. Proses destilasi dihentikan ketika destilat yang dihasilkan sudah tampak jernih, menandakan bahwa pemisahan telah berlangsung secara optimal dan sebagian besar alkohol telah berhasil dipisahkan dari air. Melalui tahapan ini, diperoleh alkohol murni dari campuran air alkohol. Destilasi membantu dalam pembuatan ekstrak herbal murni yang digunakan dalam berbagai produk farmasi dan kosmetik, seperti minyak aromaterapi dari lavender dan rosemary, obat herbal yang berbasis minyak volatil dari tanaman obat tradisional. Selanjutnya, itu ada aplikasi destilasi dalam fitokimia. Destilasi, terutama destilasi uap, digunakan secara luas untuk mengekstrak minyak atsiri dari berbagai tanaman aromatik seperti serai, Cymbopogon citratus, minyak serai yang digunakan dalam industri parfum dan farmasi, cengkeh, Syzygium aromaticum, analgesik antipiretik, kayu putih, Melaleuca cajuputi, minyak kayu putih untuk keperluan medis dan terapi. Destilasi fraksinasi digunakan untuk memurnikan senyawa aktif dari ekstrak tumbuhan, seperti alkaloid dari tanaman obat,
Alkaloid yang bersifat volatil dapat dipisahkan melalui destilasi vakum untuk mendapatkan ekstrak dengan kemurnian tinggi. Flavonoid dan senyawa fenolik. Senyawa fenolik yang memiliki titik didih tertentu dapat dipisahkan menggunakan destilasi khusus. Destilasi membantu dalam pembuatan ekstrak herbal murni yang digunakan dalam berbagai produk farmasi dan kosmetik, seperti minyak aromaterapi dari lavender dan rosemary. Obat herbal yang berbasis minyak volatil dari tanaman obat tradisional. Baik, selanjutnya, itu ada keuntungan dan keterbatasan destilasi A. Keuntungan destilasi 1. Metode pemisahan yang efektif 2. Dapat digunakan untuk berbagai jenis zat ketiga. Metode yang relatif sederhana dan mudah dikendalikan. Keempat, dapat dikombinasikan dengan teknik lain B. Keterbatasan destilasi. 1. Tidak efektif untuk senyawa non-volatil 2. Berisiko terhadap senyawa termolabil 3. Kurang efektif untuk campuran kompleks 4. Peralatan yang mahal untuk skala industri. Baik, itulah tadi materi yang sudah kami sampaikan. Adapun kesimpulan dari materi yaitu destilasi adalah metode pemisahan yang sangat berguna dalam fitokimia, terutama dalam ekstraksi dan pemurnian senyawa alami dari tumbuhan. Metode ini efektif dan mudah dikendalikan, tetapi memiliki keterbatasan seperti tingginya konsumsi energi dan ketidakefisienan untuk senyawa non-volatil. Meski begitu, destilasi tetap menjadi teknik utama dalam pemrosesan bahan alami, terutama di industri farmasi dan ekstrak herbal. Terima kasih atas perhatiannya.